Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Bersyahid pelaku pengawas KPAI ya, kemudian koordinator KKG Kecamatan Jombang Bapak Yanis, penasehat Yayasan Ustadz Yoyo Santoso, Direktur Yayasan As-Sokofah Ustadz Hartono, kemudian ini saya kurangkan Bapak yang juga ampunten, dan Kepala Sekolah Unit Perwakilan dari SMP SDIT Arul Jadid, TKIT Arul Jadid, serta jajaran bidang Ketua Bidang Yayasan, serta ayah bunda Ustadzah dan para wisudawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya di sini agak deg-deg ini. Sebenarnya bukan saya yang mau itu hasananya. Ini kayak salah alamat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur. Alhamdulillah ya, dengan nikmat iman, Islam, kesehatan dan keselamatan, serta waktu luang sehingga kita diberikan waktu untuk bisa hadir di acara tasyakuran tahfidzul Quran yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dengan sunnah dan Al-Qur'annya membimbing kita semua ke jalan dan turun mati dan nur. Biar tidak tegang, saya ingin berpantun dulu. Mentari pagi bersinar cerah, bunga mekar harum markah, ilmu Al-Quran membawa berkah, penuntun hidup hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Semoga ya kita punya anak yang kita sekolahkan di sini bisa menjadi penyelamat kita, syafaat kita, bisa merasakan surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kenalan dulu. Ada beberapa yang tidak kenal. Kalau Pak Yanis mungkin kenal karena memang saya guru PAI. Sofi juga sama. Saya di sini adalah PPA yang sebenarnya kemarin mau undang karena beliaunya tidak bisa hadir karena mau haji, sehingga kata Ustaz Hanan, Ustaz Aimin, karena memang saya di sini lama dari 2013 sudah berkecimpung di Al-Quran, dan sekarang saya membawai Al-Quran di tingkat TK, SD maupun SMP. Insyaallah kami ingin menjadi satu visi yang sama, visi misi yang sama di Al-Quran, sehingga bismillah semoga saya diberi amanah ini bisa istiqomah. Di kesempatan pada pagi hari ini saya dikasih judul ini dari panitia, menjemput masa depan gemilang bersama Al-Quran. Jadi kata-kata gemilang ini adalah sebuah kata-kata yang sungguh luar biasa. Akhirnya saya ambil kata-kata ini, saya kaitkan dengan firman Allah ya, surat pendek ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
apa ya kaitannya kok bisa sampai ada kemenangan? Itu juga tergantung dari pertolongan Allah. Jadi gemilangnya anak, masa depan anak yang gemilang itu kita kaitkan dengan sangat-sangat erat dengan Al-Quran. Ada 4 unsur ayah bunda. Yang pertama adalah bilisan. Ketika anak usia dini kita kenalkan dengan lisan, baik itu dengan talaki, dengan murotal, atau kita sekolahkan atau kita ajak anak-anak itu ke TPQ, itu dengan lisan. Mereka menirukan. Jadi pertama Al-Quran itu dibaca. Ketika Al-Quran dibaca, maka anak itu akan kita bimbing untuk membaca dengan waratil Qur'ana tartila. Kita carikan guru yang terbaik. Jangan sampai kita salah. Jangan anggap kita itu masukkan anak itu sing penting Quran ngajinya. Jangan. Karena apa? Ini kalamullah, ini kitab Allah. Cari tempat yang terbaik yang di situ memang Al-Qur'annya memiliki ustadzah yang terbaik. Seperti itu. Jadi jangan salah memasukkan, di sini bagus ini, tapi kita nggak tahu kualitas ustadzahnya. Pertama adalah dengan lisan, karena ketika membaca sudah tidak sesuai dengan aturan ilmu dan tajwidnya itu, maka pahalanya akan berkurang. Dan ketika membacanya tidak bisa sesuai, maka yang kedua adalah bil qalbi. Setelah dari lisan maka akan ke hati. Coba kita bayangkan budaya ketika anak kita itu disuruh baca pelan-pelan, tartil, dilakukan yang sesuai dengan ini. Lagu Al-Quran itu akan muncul ketika anak itu sesuai dengan tajwidnya, dengunnya, panjang pendeknya akan terbentuk secara otomatis. Tidak harus meniru ini lagu seperti ini, itu tidak. Secara otomatis akan terbentuk sendiri. Tapi kalau lurus gitu ya, nggak enak didengarkannya. Sehingga dia hanya di lisan saja, tidak sampai tersibuk Allah, tercelup dalam hati itu tidak akan sampai. Sehingga kadang-kadang terdengar ya, anak ini hafalnya buahnya, tapi kenapa kok akhlaknya belum bisa baik? Padahal dia berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Qurannya hanya di lisan saja, tidak sampai tersibuk di dalam hatinya. Makanya Al-Quran itu punya 3 pilar, Bu. Pertama adalah memang sebagai pelaku, anak-anak kita. Yang kedua adalah orang tua. Yang ketiga adalah guru, ustadz-ustadzah. Anak kita arahkan ke Al-Quran. Kemudian orang tua ikhlas sekali dengan apapun perlakuan guru itu kepada anak kita. Wis, ustadz, ustadzah, saya pasrah pokoknya dengan apa akan wis pokoknya. Nanti ketika anak itu mengadu begini-begini itu, wis sampai aku percaya ada ustadzahmu. Jangan sampai kita itu ikut-ikutan emosi ketika anak itu dikasih hukuman, suruh membaca nggak pulang-pulang. Habis itu karena dapat ikok, karena di rumah nggak murojaah sehingga pulangnya jam 4, suruh ngaji dulu 1 juz, seperti itu ya. Ini saya karena kesibukan saya banyak di rumah ini ya, maka kita tidak percaya dengan gurunya, sehingga memutus barokah Al-Quran itu kepada gurunya. Jadi kadang anak itu tidak tersibuk hatinya karena orang tua ikut campur dengan ketidakikhlasan dan dengan ketidakpercayaan orang tua kepada gurunya. Kemudian yang ketiga adalah seorang guru Al-Quran. Maka ketika dia sudah berniat menjadi seorang guru Al-Quran, harus ikhlas bahwa dia adalah seorang pejuang di jalan Allah. Gak boleh ada kata embel-embel itu biar nanti kayak riak gitu ya, ada apa di
dipuji atau harus dihargai, itu tidak. Jadi seorang guru Al-Quran itu subhanallah, sebuah karunia. Saya sendiri berterima kasih dengan lembaga Ar-Ruhul Jadid yang bisa menjadikan saya sebagai guru Al-Quran. Karena berawal itu saya dulu itu ngajarnya di SMA Tinggi Kosong. Terus anak saya di sini, kemudian saya ditawari. Saya melihat ketika saya menjemput anak saya itu melihat, ya Allah subhanallah, kayaknya enak, dingin gitu. Saya masuk ke air itu kayaknya suasana itu beda dengan tempat saya mengajar. Padahal saat itu posisi saya ngajarnya kan bahasa Arab, guru muatan asing. Saya sudah ujian mau dipanggil TLPG, tapi saya lepas karena saya merasa saya kok kayaknya cocokkan di sini. Saya merasa ini tempat saya untuk saya mengamalkan ilmu saya. Karena memang saya mendapatkan hafalan 30 juz itu juga nggak mudah. Perjuangan saya juga sangat-sangat berliku-liku. Awalnya saya dimasukkan ke pondok, mungkin ada yang tahu ya, pondok sebelah itu memang saya masih keluarga Terbireng, jadi ibu saya menitipkan sama bunyanya yang masih saudara, nitip-nitip anak saya. Tapi saya nggak ada keinginan untuk menghafal. Awalnya tuh nggak ada keinginan. Tapi ibu saya juga nggak maksa. Pokoknya tak titip mono pondok Quran. Pondok iku aja bu, nggak di sini saja. Tapi aku nggak ingin hafal Quran. Saya melihat Quran tuh buahnya setebal ini 30 juz itu loh. Saya nggak bisa bayangkan. Bisa tak? Saya bacanya aja nggak bisa. Saya masih lulus turutan. Kalau dulu kan zamannya saya kan turutan ya, nggak ada ikut 1, 2, 3 itu nggak ada turutan. Nah, seperti itu. Saya baru selesai. Kemudian saya dipondokkan. Alhamdulillah ustadz saya itu memang diambil khusus dari MK Tebuireng. Tadi sudah almarhum yaitu Ustadz Hariri Sohar. Mungkin ada yang kenal, beliau sangat disiplin, berdedikasi di dalam Al-Quran. Dia juga terkenal di Jombang sebagai pembina kalau ada lomba-lomba MHQ di Jombang. Dan saya baru tergugah itu ketika kelas 3 SMP itu matur sama ayah sama abah sama ibu saya itu, saya mau ngapal Quran bu. Ibu saya langsung nangis. Saya nggak tahu, mungkin doanya dulu itu ketika dipondokkan tuh mungkin ini kan saya itu ngapal Quran tapi nggak diucapkan. Makanya doa seorang ibu itu pasti kalau sudah sampai pasti diijabah. Hati saya itu bergerak sendiri untuk menghafalkan Al-Quran. Itu saya di semester 2 sudah mau lulus itu. Subhanallah. Saya kalau diajak kemana-mana sama ibu saya itu loh, di pamer-pamer no. Iki loh, anakku ku 15. Saya keluarnya 15 pun. Saya itu nomor 13. Anak saya yang 15 hanya satu ini yang menghafal Quran, padahal baru juz 30. Saya tuh nggak nyangka sesenang itu orang tua ketika baru tahu anaknya hafal juz 30. Kok ya dilala, setelah saya punya keinginan menghafal Al-Quran, pertama itu abah saya diambil sama Allah ketika saya masih SMP. Jadi sebelum puasa, kemudian berselang hampir 1 bulan lebih, habis 40 harinya, ganti ibu saya yang diambil. Jadi seperti kayak saya itu ada takdir yang menyamar, ya Allah, ibu saya bangga dengan saya ketika saya menghafalkan Al-Quran. Tapi kenapa kok tiba-tiba mau mengambil orang yang ingin saya bahagiakan? Waktu itu saya begitu. Terus saya dipanggil sama ustaz saya dan dikatakan membahagiakan orang tua itu tidak hanya ketika hidup. Membahagiakan orang tua itu bisa ketika orang tua sudah meninggal. Kalau kamu bisa mencapai 30 juz, maka nanti Allah akan mempertemukan kamu dengan kedua orang tua kamu. Setelah itu, ketika saya bulat-bulat, saya memang kan sebenarnya saya itu mondok itu tidak terpaksa gitu, karena saya memang orangnya nggak suka agama, sukanya eksak. Jadi akhirnya saya
menata niat saya, bagaimana caranya saya itu mondok bisa menyelesaikan 30 juz ketika saya lulus SMA atau aliyah. Jadi saya 3 tahun itu bisa selesai 30 juz, dan alhamdulillah tidak hanya menambah tapi saya juga mengikuti tasnya 10. Alhamdulillah ketika itu karena saya memang sukanya umum ya Bu ya, saya akhirnya kuliahnya di Malang di UM. Itu tadi karena Al-Quran itu barokah ya, saya hanya mengingat bahwa tujuan saya juga Al-Quran itu adalah ingin bertemu dengan orang tua saya lagi, ingin membahagiakan orang tua saya. Ketika saya kuliah di matematika itu, saya nggak bisa menjaga Al-Quran saya ternyata, karena di sana itu disibukkan dengan kuliah dan tidak ada tempat untuk saya setoran. Akhirnya saya nangis ke kakak saya, minta maaf dan ingin kembali lagi ke pondok. Akhirnya saya kuliah di PKH. Jadi saya mantannya kuliah di matematika seperti itu. Jadi bahwa hati kita kalau sudah tersentuh dengan Al-Quran, apapun itu akan kalah dengan Al-Quran. Tapi bukan berarti hidup kita itu tidak barokah. Subhanallah, Al-Quran itu membawakan kekuatan betul-betul dalam hidup saya. Keberkahannya itu betul-betul terasa di dalam hati saya dan dalam keluarga saya, itu betul-betul sangat terasa ketika Al-Quran itu saya bawa dalam sebuah keluarga. Jadi Bunda itu harusnya bersyukur sekali ketika punya anak yang hafalnya meskipun hanya 30, juz 30, 1, 2, 3 juz, itu harusnya tetap bersyukur. Doakan jenengan akan sampai di langit. Tapi sarannya adalah jenengan ikhlaskan dengan apapun itu, serahkan kepada gurunya. Sebenarnya gurunya minta tolong dijaga Al-Quran ketika di rumah ya ayah bunda, diminta dikasih PR, itu ingatkan Bu. Jangan cuma saya sudah sibuk dengan pekerjaan saya. Jadi yang harusnya tercelup itu nggak cuma anaknya saja, hatinya itu orang juga harus tercelup hatinya. Sebagai guru juga sama, ketika mendapatkan murid yang subhanallah walhamdulillah super hebat, gak iso menang gitu kan, atau yang subhanallah pokoknya kalau dipegang itu gak bisa ini ya, itu guru juga sama. Kalau hati nggak tercelup kita akan merasa patah semangat, putus asa. Dan sebagai seorang guru itu nggak boleh putus asa. Itu dimarahi sama Allah nanti, apalagi seorang penghafal Quran itu terus punya murid yang subhanallah itu terus hatinya itu langsung ciut, wes aku pasrah itu tak jadi. Saya waktu itu marah kepada guru-guru yang seperti itu. Jangan, itu kalamu. Allah itu tidak pernah memetak-metakkan bahwa Al-Quran itu hanya bisa diterima oleh anak yang IQ-nya pintar. Anak yang seperti ini tidak ada. Saya yakin kalamu itu untuk semua kalangan. Baik itu IQ-nya udah nggak usah tahu, mungkin pelajarannya gak iso, Al-Quran ya jelas gak iso. Lagi dengan salah. Al-Quran itu rahmatul lil alamin, rahmatnya untuk seluruh alam. Gak bisa tersentuh oleh hati seseorang dengan lisan itu, gak mungkin. Apapun kekurangannya itu, anak itu pasti bisa menghafalkan Al-Quran. Itu ternyata bisa. Anak saya yang nomor 3 itu Ella sama Jeda, gak bisa, kamu susah banget sampai nangis. Tapi saya yakin dengan diri saya, ketika harus dibawa ke dokter, harus ada perawatan untuk biar bisa ngomong dengan jelas itu, saya percayakan dengan Al-Quran, saya kenalkan dengan hafalan, dengan mulai talaki pelan-pelan, akhirnya berpengaruh dengan bicaranya itu bisa jelas. Itu gara-gara mulai menghafalkan Al-Quran. Itu tadi yang kedua ya, lisan, bil qalbi. Kemudian yang ketiga adalah bil amali. Ayah bunda, kalau tadi Ananda sudah berseteluh hatinya dengan Al-Quran, ayah bunda juga sama mendukung, mendoakan setiap sholat
gurunya sama juga sudah tercelup hatinya, ikhlas apapun itu perlakuan anak, apapun itu kondisi anak itu ikhlaskan. Kenapa? Ketika kita melihat hafid Al-Quran, bayangkan yang buta, yang punya kekurangan dari segi IQ, yang tidak bisa berjalan, itu bisa menghafalkan 30. Loh kenapa? Dengan anak yang normal, hanya karena masalah dia hiperaktif, nggak bisa diam, nggak gampang nyantol, itu nggak mungkin. Kalau dari ketiga unsur ini tidak bisa saling mendukung, nggak akan mungkin berhasil. Jadi penghafal itu tidak tergantung dengan IQ, nggak, tidak. Karena itu rahmat dari orang ini nggak bisa, itu sudah, kalau mau itu sudah dari Allah. Apapun bentuk anak, ketika kita mengajaknya menghafal, ketika orang tua mendoakan, mendukung 100% dan berkomunikasi yang baik dengan gurunya, saya yakin bisa sampai selesai 30 juz. Kemudian bil amali, dengan perbuatan. Kalau sudah lisannya sudah membacanya dengan baik, tartil, kita ingatkan tartil baik, kita dengarkan juga, kita senang di rumah, suka kita perdengarkan dengan tilawah. Akhirnya anak itu tersentuh juga, kita juga tersentuh untuk selalu mendukung, mendoakan. Akhirnya mobil amali, akhirnya timbul anak itu punya rasa sopan santun, sifat yang baik, tenang, tidak gampang marah, bisa kita nasihati, kita kasih masukan-masukan, karena bil amali sudah bisa diamalkan dalam perilaku anak-anak. Makanya kadang anak itu punya hafalan banyak, itu kenapa kok tidak bisa berubah, kok tidak bisa seperti akhlakul Quran? Itu pasti ada faktor-faktor yang membuat anak itu terputus. Mungkin orang tuanya banyak menuntut gurunya, atau kurang ikhlas, atau gurunya yang mengajarkan itu penting saya ajarkan sudah selesai ya sudah, doa gurunya juga kurang. Jadi ketika ini itu harus sinkron. Anak itu bisa kita rangkul, kemudian orang tua itu selalu mendoakan, gurunya juga sama, selalu membersamai anak-anak dan mendoakan juga. Jadi dari kata idajah dan ketiga datang nasrullah, pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu akan datang ketika ketiga pondasi ini selalu ada kerja sama, maka akan mendapatkan kemenangan. Maka kita akan mendapatkan menang berupa apa? Kita memiliki anak-anak kita sebagai seorang penghafal Al-Quran 30 sudah kemenangan ayah bunda semuanya. Kemenangannya tidak bisa dinilai dengan harta, mau diganti berapa juta pun tidak bisa. Kemenangan jenengan itu punya anak yang bisa menyelesaikan 30 juz, itu adalah sebuah anugerah, kebahagiaan di akhirat yang tak bisa dihitung dengan uang. Jadi tetap berjuang ya ayah bunda, tetap berjuang sampai anak-anak kita mencapai 30 juz. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka akan berbondong-bondong. Kalau ini kan ketika Fathul Makkah nih. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ketika anak itu sudah bilisan, bil qalbi, bil alami, maka fasabbih. Anak itu lisannya itu akan terjaga dengan memuji nama Allah. Tidak pernah mengatakan hal-hal yang buruk, berkata yang buruk, kasar dengan kita, itu tidak akan ada. Wastaghfir, anak itu akan mudah mengatakan istighfar, akan mudah untuk kembali kepada Allah. Makanya kenapa ketika ayat Al-Quran yang pertama ketika kita buka, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu, itu adalah kitab la raiba fihi. Gak boleh kita ragu dengan Al-Quran, kitab Allah itu gak boleh ragu. Gak boleh ragu ketika anak itu kita ajarkan. Gak boleh ragu, oh ini anak gak mungkin hafal Quran, oh ini kan anak itu terus. Gak boleh. Gak boleh ada keraguan. Dan yakinlah dengan Al-Quran ini
pasti kita akan bisa membimbing anak itu menuju masa depan gemilang bersama Al-Quran. Subhanallah. Jadi kalau tadi judulnya di sini adalah bahwa ini adalah wisuda takdir dengan judul masa depan gemilang bersama Al-Quran, itu saya sangat setuju sekali. Dengan harapan apa? Ayah bunda ketika sudah tidak di Arhul Jadid atau yang masih percaya dengan ananda di Arhul Jadid, jadinya dari SD langsung ke SMP, insya Allah masa depannya pasti masih akan gemilang karena kita satu tubuh, satu yayasan, sama saya juga ada di SMP, juga ada di SD, seperti itu. Ataupun di tempat yang lain, tapi yang penting adalah niat kita sebagai orang tua. Kalau sudah dari SD maka sekolah penghafal Al-Quran, maka otomatis saya akan mencarikan tempat di mana Al-Quran itu tetap terjaga. Bu Ustazah, anak saya maunya di SMP negeri, gak apa-apa, tapi berarti jenengan punya PR, carikan guru yang penghafal Al-Quran biar hafalannya tetap jalan, seperti itu. Kemudian hudal lil muttaqin, punjernya di sini bunda. Jadi kalau tadi sudah bil lisan, bil qalbi, bil amali, kemudian fasad di akhir dengan fasad di bihamdi rabbika wastaghfir, maka hudal lil muttaqin, maka mereka mendapatkan petunjuk sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi anak itu adalah sebuah aset kita di akhirat. Jadi semakin banyak anak, maka semakin banyak tabungan kita. Anak saya sebenarnya banyak pun. Anak saya itu 6, ini mau nambah lagi 7. Mau doanya deh. Bismillah. Jadi aset kita. Dosa rasa sedikit gimana? Berarti ya ini kita mungkin bisa mengambil atau bagaimana, menjadi seorang pendidik atau bagaimana, nggak apa-apa. Insya Allah berapapun anak kita itu, mereka adalah aset kita di akhirat. Ya repot bu, iya repot. Saya juga seorang ibu rumah tangga, saya mendampingi anak-anak saya juga menghafal Al-Quran itu secara mandiri. Anak saya dulu itu kalau saya mau doa tuh saya punya begini, lo ibunya ngapal Al-Quran turun pulau kok dipondok, katanya begitu. Nah apa maksudnya bundanya? Masa cuma mengantarkan anak orang lain jadi seorang penghafal, anaknya sendiri gak diantar penghafal Al-Quran. Alhamdulillah yang nomor 1 sama nomor 2 itu sudah selesai 30, dan memang saya pribadi yang mendampinginya, meskipun sekolahnya di SD atau SMP, tapi selesainya sama saya. Dapat sertifikatnya 30-nya itu di Manjombang. Saya sudah alhamdulillah di Manjombang itu kan ada ujian munafasan, sehingga mendapatkan sertifikat 30 di Manjombang. Alhamdulillah. Saya dulu mengatakan begini, kalau ayahnya lo naman kalau tadi ustadz katanya begini, saya mengatakan pada anak saya, seorang penghafal Al-Quran itu bukan berarti harus jadi ustadz. Al-Quran adalah sebuah perisai untuk hidup sampai nanti selama dunia dan akhirat. Umi membekalisakan Al-Quran itu bukan berarti Umi itu ingin kamu itu nanti hidupnya harus jadi ustadz, jadi kiai, itu tidak. Mau jadi apa silakan, tapi Al-Quran harus tetap ada di dalam hati, seperti itu. Umi penghafal Al-Quran layak-layak kalau abinya itu ingin anak-anak sebagai seorang penghafal Al-Quran, seperti itu. Sehingga alhamdulillah yang nomor 2 itu diterima di Ikatan Kerja Iker di Jakarta, di PTN kata Ustaz ada untuk apa ya, benar beasiswa. Jadi dimanapun berada, kalau sudah punya hafalan 30 itu kita nggak bingung untuk membiayai. Dan memang betul-betul kalau anak itu sudah bersih bahwa sudah betul-betul ada dalam amal soleh itu, Al-Qurannya itu nggak pernah yang namanya itu membebani orang tua. Dikasih sedikit itu cukup, dikasih banyak kok, lo kok banyak sih Umi, gak usah banyak-banyak. Kan nggak enak, sudah gratis. Kalau kita ngasih uang transport di Jakarta, anak saya di Jakarta itu nggak pernah yang namanya
ini terlalu banyak menuntut itu tidak benar. Betul-betul sebagai penunjuk hati kita. Jangan kalau nanti merasakan punya anak-anak penghafal Al-Quran, insya Allah anak itulah penunjuk hati kita di dunia, membawa gemilang masa depan kita. Bukan anaknya yang gemilang juga, tapi kita yang sebagai orang tua itu juga hidupnya gemilang. Di dunia itu kita akan dikasihkan kemudahan, di akhirat kita dikasih kemudahan untuk bisa masuk surga Allah. Yang mana orang-orang itu akan menunggu lama, kita nanti yang akan didahulukan karena mempunyai anak-anak yang penghafal Al-Quran. Mau terang gitu kalau mau muatan gitu. Insya Allah di sini ada ustaz-ustaz, subhanallah. Ini hanya sekedar pengalaman hidup saya, dan saya sebagai seorang guru penghafal Quran. Ya, insya Allah jangan sampai putus asa. Saya kerja sehingga saya tidak bisa mendampingi anak, itu salah. Karena yang pertama adalah anak, ibu ya. Jadi kalau nanti ada ustadzanya itu minta tolong pendampingan, tolong luangkan waktu untuk mendampingi anak-anak, karena itu aset jenengan. Yang merasakan nikmatnya itu jenengan, bukan ustadzanya. Yang nanti diangkat derajatnya kalau punya anak penghafal Al-Quran adalah ayah bunda, bukan ustadzanya. Tolong hargai guru yang sudah berusaha mendampingi sebuah tenaga. Tolong hargai guru ketika meminta bantuan untuk pendampingan di Al-Quran. Apapun itu nanti kembalinya ke ayah bunda. Terutama nanti akan dimuliakan di akhirat. Subhanallah, doa saya untuk semuanya, untuk ayah bunda nanti setelah ini sudah tidak menjadi lagi. Semoga perjuangannya tidak berhenti di sini, ayah bunda masih panjang perjuangannya dan nggak boleh lelah. Meskipun jenengan seorang wanita karir, sama saya juga sama, saya pagi berangkat sampai sore, tapi insya Allah kalau kita sudah berazam ingin menjadikan anak kita penghafal Al-Quran, waktu adalah yang terbaik bersama anak-anak untuk menuju sukses masa depan gemilang bersama Al-Quran. Okay. Sebelum saya akhiri, saya mau tutup dulu. Biar gak ini. Mekar melati di taman asri, harumnya sampai ke dalam hati. Ceramah usai, hati pun berseri. Mari amalkan Al-Quran sepanjang hari. Terima kasih. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya. Jika kata-kata itu bisa menjadikan kita sebagai pedoman hidup kita nanti sebagai seorang ayah bunda yang mendampingi anaknya sebagai penghafal Al-Quran, itu adalah datangnya dari Allah, karena itu adalah sebuah hidayah. Kalau mulai hari ini saya, ya Allah, saya mau berubah. Mulai hari ini saya mau mendampingi anak saya dimanapun, sesibuk apapun, anak adalah harta yang paling berharga untuk saya kelak di akhirat. Semoga ini adalah pengingat saya juga sebagai seorang ibu dengan 4 putra, 2 putri, insya Allah ini nanti putri lagi. Semoga bisa istiqomah. Saya membimbing anak dari Arul Jadid, baik itu di SD maupun SMP, mengantarkan sampai 30 juz. Insya Allah yang di SMP nanti wisudanya ada yang sudah mau selesai 30 besar. Ini sudah 29 mau masuk ke 30. Alhamdulillah ya. Jadi dimanapun anak yang berada, kesuksesan itu adalah milik ayah bunda atas perjuangan ayah bunda, dan nanti yang akan mendapatkan buah itu adalah ayah bunda. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.